Membran sel atau yang biasa disebut dengan membran plasma adalah suatu struktur sel yang tipis, lentur, dan juga elastis, dengan ketebalan hanya 7,5–10 nanometer. Membran sel seluruhnya tersusun atas protein dan juga lipid. Membran sel terbuat dari lapisan ganda fosfolipid yang memiliki sifat selektif permeabilitas yang memungkinkan sel untuk mempertahankan homeostasis internalnya. Selain berfungsi sebagai penghalang fisik, membran sel juga mengandung berbagai protein yang berperan dalam proses pengenalan sinyal, transportasi molekul, dan juga komunikasi antar sel. Membran sel memainkan peran kunci dalam menjaga integritas dan juga kelangsungan hidup sel yang pada gilirannya mempengaruhi kesehatan seluruh tubuh. Tanpa membran sel yang sehat dan berfungsi optimal, berbagai proses biologis seperti metabolisme, sintesis, dan juga pengaturan energi dapat terganggu. Salah satu ancaman utama terhadap membran sel adalah paparan radikal bebas yang merupakan molekul atau atom yang memiliki elektron tak berpasangan di kulit terluarnya. Inflamasi gangguan metabolik, penuaan seluler, dan aterosklerosis dan karsiogenis adalah beberapa kondisi patologis yang disebabkan oleh radikal bebas dan juga spesies oksigen reaktif atau ROS. Sel memiliki antioksigen alami yang bisa mempertahankan diri dari radikal bebas yang ada dalam tubuhnya. Namun, ketika jumlah radikal bebas lebih banyak dari antioksidan dalam tubuh, maka akan mempengaruhi kerusakan pada jaringan. Kondisi ini dikenal sebagai stres oksidatif. Sehingga perlu untuk kita mengenali terkait membran sel dan juga bahaya kerusakannya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Marisa Pramestiananda dengan NIM 24025111015. Di sini saya akan mempresentasikan rumusan masalah dari Student Project A1. Yang pertama, bagaimana struktur dan peran membran sel. Yang kedua, apa itu radikal bebas beserta jenis dan sumbernya. Yang ketiga, bagaimana mekanisme kerusakan membran sel oleh radikal bebas. Yang keempat, apa saja dampak yang diakibatkan oleh kerusakan membran sel. Dan yang terakhir adalah bagaimana mekanisme sel untuk bertahan dan mencegah kerusakan membran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan Student Project A1 yaitu pertama, mendeskripsikan struktur dan peran membran sel. Yang kedua, mengidentifikasi radikal bebas beserta jenis dan sumbernya. Yang ketiga, mengetahui mekanisme kerusakan membran sel oleh radikal bebas. Yang keempat, menjelaskan dampak yang diakibatkan oleh kerusakan membran sel. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui mekanisme sel untuk bertahan dan mencegah kerusakan membran. Selanjutnya adalah manfaat penulisan. Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan 3 pandangan manfaat, yaitu yang pertama manfaat teoretis, yang kedua manfaat praktis, dan yang terakhir adalah manfaat klinis. Pada manfaat teoretis, penulisan karya ilmiah ini dapat menambahkan wawasan dan literatur ilmiah mengenai efek radikal bebas terhadap membran sel. Karya tulis ini dapat digunakan sebagai bahan penunjang oleh akademisi untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai radikal bebas dan membran sel. Selanjutnya, pada manfaat praktis, memberikan pengetahuan dan panduan terhadap mahasiswa, dokter, dan praktisi kesehatan lainnya untuk menjalankan diagnosa dan penanganan masalah yang terkait dengan isi karya tulis ini. Dan yang terakhir, manfaat klinis. Karya tulis ini diharapkan untuk dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai efek radikal bebas terhadap membran sel, sehingga dapat membantu perkembangan dan peningkatan praktisi medis yang lebih efisien dan efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai membran sel. Membran sel itu membentuk batas antara bagian dalam dan luar sel, dan terdiri dari lipid dan protein dengan struktur dasar berupa lipid bilayer. Fosfolipid adalah jenis lipid yang paling melimpah dalam lipid bilayer ini, dan memiliki bagian hidrofobik dan hidrofilik, sehingga menjadikan membran bisa sebagai penghalang semi-permeable. Nah, untuk protein sendiri, protein dibagi jadi dua, yaitu adalah protein integral dan protein perifer. Untuk protein integral itu menembus lapisan lipid dan memiliki permukaan hidrofobik, sedangkan protein perifer itu terikat pada permukaan membran melalui interaksi ionik dan ikatan hidrogen. Yang jenis yang ketiga itu ada karbohidrat. Karbohidrat itu terikat pada protein, bisa dipanggil sebagai glikoprotein atau lipid atau glikolipid, dan itu bentuknya menonjol dari permukaan sel dan berfungsi dalam adesi sel, reseptor hormon, dan reaksi imun. Itu merupakan fungsi-fungsi dari karbohidrat. Terakhir adalah fungsi membran. Fungsi membran itu bertindak sebagai penghalang selektif, yaitu memisahkan lingkungan internal sel dari eksternal. Yang kedua itu mengontrol pergerakan sel melalui difusi pasif, vasoaktif, dan transport vesikular.
tahap bisa jenisnya tuh endositosis dan eksositosis. Yang ketiga tuh ada memungkinkan deteksi dan respon terhadap sinyal kimia dari lingkungan melalui protein reseptor, mendukung komunikasi dan adaptasi seluler. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang radikal bebas. Nah, radikal bebas atau free radical yang berasal dari bahasa Latin radicalis merupakan suatu senyawa atau molekul yang di dalamnya terdapat satu atau lebih elektron yang tidak memiliki pasangan. Hal ini menyebabkan suatu senyawa bersifat tidak stabil, berumur pendek, dan sangat reaktif untuk penarikan elektron molekul lain dalam tubuh untuk mencapai stabilitas. Nah, reaktif oksigen spesies atau ROS adalah molekul yang sangat reaktif yang terbentuk dari oksigen diatomik air dan hidrogen peroksida. ROS ini dihasilkan sebagai produk sampingan dari metabolisme aerobik, terutama dalam mitokondria selama respirasi seluler. Sedangkan reaktif nitrogen spesies atau RNS adalah kelompok molekul yang sangat reaktif yang berasal dari nitrogen dihasilkan dalam tubuh melalui aktivitas enzim seperti nitric oxide sintase. Nah, contoh utama dari RNS ini adalah nitric oxide. Nah, selanjutnya, radikal bebas itu berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama dari dalam tubuh atau internal atau endogen, yaitu reaksi autooksidasi, dan kedua itu berasal dari luar tubuh atau eksogen, yaitu polusi udara dari kegiatan industri kimia, sistem transportasi, asap rokok, dan radiasi dari alat elektronika. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerusakan membran sel oleh radikal bebas. Di sini ada dua. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai peroksidasi lipid dan ferroptosis. Nah, peroksidasi lipid adalah proses kerusakan membran sel yang dipicu oleh radikal bebas seperti ROS atau reaktif oksigen spesies yang menyerang asam lemak tak jenuh ganda atau biasa disebut dengan PUFA. Proses ini dimulai dengan inisiasi, di mana radikal bebas mencabut atom hidrogen dari PUFA membentuk radikal lipid. Selanjutnya, radikal lipid bereaksi dengan oksigen membentuk peroksida lipid yang sangat reaktif, sehingga mempercepat kerusakan melalui proses propagasi. Jika proses ini tidak dihentikan, kerusakan ini akan terus berlanjut hingga terminasi, baik melalui pembentukan senyawa stabil atau intervensi antioksidan. Akumulasi peroksida lipid ini tidak hanya merusak membran sel, tetapi juga memicu ferroptosis, yaitu kematian sel yang bergantung pada zat besi, yang mengarah pada kerusakan sel secara menyeluruh. Nah, itu tahapan-tahapan mengapa peroksidasi lipid dan juga ferroptosis bisa menyebabkan kerusakan pada membran sel oleh radikal bebas. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, izinkan saya membahas mengenai kerusakan protein. Proses kerusakan protein yang terjadi dalam membran sel oleh radikal bebas merupakan fenomena yang kompleks dan berpotensi merusak struktur serta fungsi protein. Radikal bebas sendiri memiliki sifat molekul reaktif dan tidak stabil, yang dapat merusak komponen seluler lainnya di dalam tubuh seperti protein, lipid, maupun DNA. Dan jika sebuah molekul radikal bebas terbentuk, mereka akan cenderung memikirkan mencari pasangan elektron pada molekul lain sehingga dapat menghasilkan reaksi berantai yang cancerogenic dan dimulai oleh faktor-faktor eksternal seperti polusi, radiasi, dan asap rokok. Selanjutnya, oksidasi protein juga dapat mengakibatkan perubahan struktur yang mendalam, termasuk terciptanya ikatan silang antara residual amino sehingga terjadi pembentukan cross-link silang yang akan mengubah konformasi dari protein dan menyebabkan gangguan pada fungsi biologis. Misalnya apa sih? Misalnya pada kerusakan protein membran sel. Nah, kerusakan ini akan mempengaruhi permeabilitasan membran dan transportasi ion, serta mengganggu sinyal seluler. Dalam hal ini, radikal bebas dapat peran mengkontribusi pada berbagai penyakit degeneratif, termasuk kanker penyakit jantung dan gangguan neurodegeneratif. Dan radikal bebas ini juga menimbulkan peroksidasi lipid, yaitu suatu proses di mana lipid dalam membran sel teroksidasi dan menghasilkan produk sampingan berbahaya seperti melanodialdehid. Baik, izinkan saya untuk melanjutkannya dengan materi bagaimana agar kerusakan protein ini bisa dicegah. Nah, untuk melindungi sel dari serangan zat-zat kimia yang merusak akibat radikal bebas, tubuh memiliki serangkaian mekanisme pertahanan yang melibatkan antioksidan. Antioksidan dapat menetralkan radikal bebas dengan memberikan elektron sehingga menghentikan reaksi berantai yang merusak. Misalnya, vitamin C dan juga vitamin E adalah antioksidan yang efektif. Suplementasi antioksidan juga telah terbukti dapat memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas pada protein dan lipid.
Studi juga menunjukkan bahwa beberapa ekstrak tanaman seperti ekstrak daun kasturi dan akar tudung pipit memiliki aktivitas antioksidan yang signifikan dan dapat membantu mengurangi kerusakan sel. Senyawa-senyawa ini dapat berfungsi sebagai pelindung terhadap kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, sehingga membantu menciptakan struktur dan fungsi protein di dalam membran sel. Dengan mengemban gaya hidup sehat, termasuk makan makanan yang kaya antioksidan dan sering beraktivitas, maka kita semua dapat membantu menjaga sel agar tidak rusak oleh radikal bebas. Sekian dari saya, akan dilanjut oleh partner saya selanjutnya. Selanjutnya adalah gangguan homeostatis sel, di mana membran sel berfungsi sebagai penghalang selektif yang mengatur masuk dan keluarnya ion, nutrisi, serta molekul lainnya untuk mempertahankan homeostatis seluler. Namun, keberadaan radikal bebas dalam jumlah yang berlebihan dapat mengganggu struktur dan fungsi membran dan menyebabkan gangguan homeostatis. Nah, radikal bebas seperti ROS dihasilkan sebagai hasil sampingan metabolisme normal, tetapi dapat juga diproduksi secara berlebihan dalam kondisi stres oksidatif. Nah, peroksida dan hidroksil adalah radikal yang sangat reaktif dan dapat menyebabkan proses peroksidasi lipid terjadi. Proses ini melibatkan oksidasi asam lemak tak jenuh ganda dalam membran fosfolipid yang menghasilkan produk seperti MDA yang memperburuk kerusakan membran. Nah, kerusakan membran ini dapat menyebabkan dua hal, yaitu yang pertama, peningkatan permeabilitas membran, dan yang kedua, gangguan fungsi transporter dan pompa ion. Kerusakan membran akibat ROS juga dapat memicu berbagai gangguan seperti diantaranya ketidakseimbangan ion intraseluler, penurunan energi seluler, dan kematian sel. Selanjutnya, penuaan dini. Selain gangguan homeostasis sel, penuaan dini juga disebabkan oleh rusaknya membran sel. Penuaan dini merupakan proses penurunan fungsi dan kapasitas kulit secara progresif fisik yang terjadi lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Penuaan dini ini dapat disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik bersifat endogenus dan berasal dari dalam tubuh, contohnya seperti hormon, genetik, dan adanya metabolisme tubuh. Sedangkan faktor ekstrinsik bersifat eksogenus, berasal dari luar tubuh atau lingkungan, contohnya seperti paparan sinar matahari yang mengandung sinar ultraviolet, polusi, pola makan yang buruk, stres, dan gaya hidup yang tidak sehat. Pada tingkat seluler, penuaan dini disebabkan oleh kerusakan membran sel akibat akumulasi radikal bebas, terutama reaktif oksigen spesies atau ROS yang dipicu oleh paparan radiasi ultraviolet dan polusi. Radikal bebas yang tidak memiliki elektron tidak berpasangan ini menyerang komponen penting dari sel, menyebabkan stres oksidatif ketika melampaui kapasitas sistem antioksidan tubuh. Akibatnya, kerusakan sel meningkat, mengurangi regenerasi dan fungsi sel, di mana sel-sel dalam tubuh akan lebih rentan untuk mengalami kematian sel yang semakin menumpuk seiring berjalannya waktu, sehingga mempercepat proses penuaan dan menurunkan kemampuan tubuh untuk melawan penyakit. Mekanisme antioksidan. Yang pertama, transfer atom hidrogen dan elektron, di mana molekul ini memiliki fungsi untuk menetralisir atau menstabilkan elektron pada radikal bebas. Semakin banyak jumlah atom hidrogen yang ada pada suatu senyawa, semakin besar kemampuannya untuk menetralisir radikal bebas. Nah, atom hidrogen pada gus OH ini bertindak sebagai donor hidrogen, yang memungkinkan radikal DPPH direduksi menjadi bentuk non-radikal yang lebih stabil. Yang kedua, itu inhibisi pembentukan radikal bebas. Beberapa antioksidan dapat mencegah tubuh memproduksi reaktif oksigen spesies atau ROS. Salah satu zat yang kaya akan antioksidan adalah flavonoid. Flavonoid bekerja dengan mencegah produksi ROS dan menghilangkan ROS yang sudah ada. Kemampuan mereka untuk menangkap ROS meningkat dengan adanya ikatan karbonil terkonjugasi di C4 dan C23 serta gugus hidroksil di C3 dan C5. Sebuah penelitian menemukan bahwa flavonoid dapat menghambat radikal bebas dan menstabilkan ROS dengan menghilangkan spesies pengoksidasi dari senyawa xenobiotik untuk menghentikan produksi hidrogen peroksida dan radikal hidroksil. Flavonoid menekan ROS dengan mengaktifkan jalur sinyal dari enzim endogen. Contoh sumber antioksidan dibagi menjadi dua, yaitu alami dan sintetik. Alami berarti berasal dari alam dan tanpa
rekayasa sintetik, dan jika sintetik itu berarti pengolahan melalui teknik pengolahan atau pengolahan pangan. Lalu secara umum itu yang berasal dari alami itu contohnya buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan yang mengandung antioksidan seperti karotenoid, flavonoid, serta vitamin E dan C. Lalu contohnya itu kalau vitamin A ada wortel, vitamin C itu ada cabai, jeruk, dan anggur, dan vitamin E itu juga ada kacang-kacangan, alpukat, dan buah zaitun. Lalu di dalam pengolahan pangan itu digunakan mineral daripada vitamin karena dianggap lebih stabil selama proses pengolahan. Contohnya itu zinc, selenium, dan tembaga. Mengapa penting untuk mengkonsumsi antioksidan? Menurut data Riskesdas, 2,4% penduduk Indonesia menderita asma, 1,8% menderita kanker, 10,9% mengalami stroke, 3,8% menderita ginjal kronis, 7,3% mengalami gangguan sendi, 2% diabetes mellitus, 1,5% mengalami penyakit jantung, 34% menderita hipertensi, dan 21% mengalami obesitas. Angka-angka ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, antioksidan sangat penting bagi tubuh untuk melawan dan mencegah stres oksidatif. Vitamin yang kaya akan antioksidan seperti vitamin A, C, dan E, serta flavonoid membantu kulit dalam melawan radikal bebas melalui berbagai mekanisme, termasuk sintesis kolagen, penetraan LOS, perlindungan terhadap sinar UV, memperlambat penuaan, dan menjaga kesehatan kulit. Gaya hidup sehat. Kita tahu bahwa penyakit degeneratif memang banyak sekali dialami akibat dari radikal bebas itu sendiri. Maka penting untuk kita meningkatkan konsumsi makanan yang kaya akan antioksidan seperti buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan yang kaya antioksidan, guna untuk melawan radikal bebas yang dapat merusak sel, mempercepat penuaan, dan meningkatkan resiko kondisi seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Selain itu, olahraga juga penting untuk meningkatkan sintesis antioksidan alami dalam tubuh. Nah, dengan meningkatkan produksi enzim antioksidan, olahraga membantu tubuh mengatur proses oksidatif di samping memperbaiki fungsi jantung dan sirkulasi darah. Dan juga kita perlu untuk mengurangi konsumsi makanan olahan yang sering mengandung bahan kimia dan zat tambahan yang dapat memperburuk stres oksidatif. Nah, sebaiknya makanan segar atau alami seperti flavonoid, vitamin C, dan E berfungsi sebagai antioksidan kuat untuk mencegah kerusakan akibat dari radikal bebas. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niwaya Listia Kusumagiri. Adapun kesimpulannya yaitu kerusakan membran sel yang dapat disebabkan oleh radikal bebas baik dari proses metabolisme maupun faktor-faktor eksternal seperti polusi dan asap rokok memiliki dampak serius terhadap fungsi sel, termasuk gangguan transportasi ion, peningkatan permeabilitas membran, dan penurunan energi sel. Nah, hal ini dapat memicu kematian sel melalui mekanisme ferroptosis yang berkontribusi pada penyakit degeneratif dan penuaan dini. Namun, sel memiliki mekanisme pertahanan alami seperti antioksidan dan enzim-enzim seperti suproksida dismutase dan katalase yang dapat membantu mengurangi stres oksidatif. Nah, penerapan gaya hidup sehat dan konsumsi makanan kaya antioksidan juga penting untuk mendukung pertahanan seluler dan melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, adapun sarannya, yakni perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang dampak radikal bebas pada kesehatan sel. Nah, berdasarkan penjelasan mengenai mekanisme kerusakan membran sel oleh radikal bebas, penting untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait dampak jangka panjang radikal bebas terhadap kesehatan sel tubuh, khususnya pada penyakit degeneratif dan penuaan dini.